Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ananda Putri, kelas 12 IPA 10. Saya akan membahas materi biologi mengenai sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik mengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Proses sintesis protein terbagi menjadi dua. Yang pertama proses transkripsi dan yang kedua proses translasi. Saya akan membahas proses transkripsi terlebih dahulu. Apa itu proses transkripsi? Proses transkripsi adalah proses pembentukan RNA menggunakan DNA sebagai cetakannya, yang dimana proses ini terjadi di dalam nukleus atau inti sel dan dikatalisis oleh enzim RNA polimerase. Proses transkripsi terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama tahap inisiasi, yaitu enzim RNA polimerase akan menempel pada promoter. Yang kedua tahap elongasi, yaitu pembentukan dan pemanjangan rantai RNAD oleh enzim RNA polimerase dari DNA antisense. Yang ketiga tahapan terminasi, yaitu RNA polimerase mencapai terminator yang memberi sinyal transkripsi telah berakhir. Berikut merupakan mekanisme tahapan transkripsi yang dimulai pada tahapan inisiasi, di mana tahapan ini enzim RNA polimerase akan menempel pada daerah yang berisi urutan basa nitrogen spesifik. Daerah ini dikenal dengan nama promoter. Setelah itu, untaian rantai ganda DNA terbuka, lalu masuk ke tahapan elongasi. Pada tahapan ini, RNA polimerase akan membentuk dan memanjangkan RNAD atau mRNA dengan memasangkan basa nitrogen pada template dengan basa nitrogen pada RNA, yaitu guanin berpasangan dengan sitosin atau sebaliknya sitosin berpasangan dengan guanin. Kemudian basa timin berpasangan dengan adenin, lalu basa adenin berpasangan dengan urasil. Nah, RNA polimerase akan bergerak dari arah 3 aksen ke 5 aksen untuk membentuk rantai RNAD dari 5 aksen ke 3 aksen. Setelah itu masuk pada tahapan terminasi. Pada tahapan ini, RNA polimerase akan berhenti pada tahap terminasi yang tepatnya bernama terminator, yaitu yang berisi basa nitrogen spesifik yang merupakan penanda bahwa pembentukan RNAD sudah selesai. Lalu RNA polimerase akan lepas dari DNA dan RNAD atau mRNA yang dihasilkan pun akan lepas dan akan menuju ke tahapan sintesis protein berikutnya. Setelah itu saya akan membahas mengenai proses translasi. Proses translasi adalah proses penerjemahan kode genetik pada RNAD atau mRNA menjadi asam amino penyusun protein, yang dimana proses ini terjadi di ribosom. Proses ini melibatkan tRNA, mRNA, dan rRNA. Tahapan translasi terbagi menjadi 3. Yang pertama tahap inisiasi, yang kedua tahap elongasi, dan yang ketiga tahap terminasi. Berikut merupakan mekanisme tahapan inisiasi. Pada inisiasi translasi dimulai dengan datang dan menempelnya subunit kecil ribosom pada mRNA. Kemudian ada tRNA pertama yang membawa asam amino bernama metionin, sesuai dengan terjemahan dari start codon yaitu AUG. tRNA ini selain membawa asam amino juga memiliki urutan basa nitrogen yang disebut sebagai antikodon yang merupakan pasangan dari kodon. Karena kodonnya adalah AUG, maka antikodon pada tRNA-nya adalah UAC. Ribosom subunit kecil, tRNA pertama, dan mRNA akan membentuk yang namanya kompleks inisiasi, yaitu sebuah kompleks yang berfungsi untuk memulai pembentukan protein. Selanjutnya,
subunit besar ribosom menempel pada subunit kecil ribosom dan membentuk ribosom yang fungsional. Sementara itu, tRNA pertama menempel pada sisi P ribosom unit besar. Lalu masuk pada tahapan elongasi. Tahapan ini sama seperti pada proses transkripsi. Elongasi artinya pemanjangan. Bedanya kalau pada transkripsi yang dipanjangi itu rantai mRNA, sedangkan translasi yang dipanjangi rantai polipeptidanya. Jadi, tRNA berfungsi membawa asam amino sesuai kodon pada mRNA, kemudian asam amino yang dibawa pada tRNA pertama, yaitu metionin, akan lepas dan berikatan dengan asam amino baru pada sisi A. Nah, ikatan antar asam amino ini disebut dengan ikatan peptida. Selanjutnya, ribosom akan mentranslokasikan tRNA yang mengandung dua asam amino dari sisi A ke P, akan berpindah ke sisi E dan akan keluar melalui sisi ini. Selama elongasi berlangsung, tRNA yang lain akan membawa asam amino baru sesuai kodon dan masuk ke sisi A, ditranslokasikan ke sisi P, dan tRNA kosong keluar melalui sisi E. Selanjutnya masuk pada tahapan terminasi. Tahapan ini merupakan tahapan berakhirnya translasi, yang dimana rilis faktor datang dan menempel pada sisi A yang menyebabkan penambahan molekul air untuk memecah ikatan polipeptida yang terbentuk dengan tRNA pada sisi P, sehingga polipeptida lepas diikuti oleh tRNA-nya. Dengan bantuan GTP, komponen translasi yang tersisa akan terpisah satu sama lain. Rantai polipeptida inilah yang merupakan protein yang akan dimodifikasi menjadi protein fungsional atau protein struktural. Kesimpulannya, DNA akan membentuk tRNA pada tahapan transkripsi. Lalu RNA akan membentuk protein pada tahapan translasi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.